Astuti adalah wanita sederhana yang memulai pekerjaan barunya dengan harapan besar, membawa tekad untuk tetap tenang di tengah lingkungan yang asing. Ratna, calon istri pemilik perusahaan, adalah wanita berpengaruh yang percaya diri dengan sikap tegasnya, namun ia menyimpan sisi yang penuh curiga terhadap orang-orang baru. Ardi, pemimpin perusahaan yang dihormati, tampak menjalani kehidupan sempurna di mata banyak orang, namun ternyata menyimpan sebuah cerita kelam di balik senyumnya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Bu Astuti, seorang wanita parubaya dengan tubuh kurus dan wajah penuh kerutan, memulai rutinitas paginya di perusahaan properti besar di Jakarta, yang terletak di gedung tinggi dan modern, dengan membersihkan ruang direksi. Ia menyapu lantai dengan hati-hati, menghindari setiap debu kecil yang bisa saja tertinggal, sembari menyusun dokumen-dokumen yang berserakan di meja besar, memastikan semuanya tampak rapi dan siap sebelum karyawan datang. Setiap gerakan Bu Astuti dilakukan dengan ketelitian, meskipun tak ada yang pernah memperhatikannya, dan hanya ada satu suara yang mengiringi pagi itu, yaitu bunyi sapu yang bergesekan dengan lantai yang mengkilap. Saat ia melangkah menuju meja Ardi, pemilik perusahaan, ia merasa berat hati, karena sebuah rahasia besar tentang dirinya yang terus membayangi langkahnya setiap hari. Ia adalah ibu kandung Ardi yang pernah meninggalkannya saat masih balita. Setiap kali ia membersihkan ruang itu, ia merasa ada hubungan yang tak terucapkan dengan tempat ini, meski Ardi sendiri belum tahu siapa dirinya. Ketika karyawan pertama mulai datang, tidak ada yang menatapnya lebih lama dari sekadar melintas. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Di sudut ruangannya, Bu Astuti berhenti sejenak untuk mengatur napas, mencoba untuk mengatasi kelelahan fisik dan emosional yang datang bersamaan. Semoga hari ini berjalan dengan baik, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba untuk tetap tabah meskipun perasaan terpinggirkan terus mengganggu. Tiba-tiba, langkah kaki yang berat terdengar mendekat, dan suara pintu yang terbuka memecah keheningan pagi itu. Tanpa berkata apa-apa, Intan Maharani, rekan kerjanya yang muda dan ceria, masuk dengan membawa ember dan kain pel, menawarkan bantuan tanpa diminta, seolah mengerti betul bahwa hari itu Bu Astuti mungkin merasa lebih lelah dari biasanya. Ratna, calon istri Ardi, masuk ke kantor dengan penuh percaya diri, mengenakan gaun hitam elegan yang mencerminkan status sosialnya sebagai bagian penting dalam perusahaan, dan langkah kakinya yang tegas menggema di koridor. Ketika ia melintasi lorong, matanya menangkap sosok Bu Astuti yang sedang mengepel lantai ruang depan dengan penuh konsentrasi, dan segera ia melangkah mendekat dengan ekspresi tidak senang. "Kenapa pekerjaan ini belum selesai? Bu Astuti, seharusnya kalian lebih cepat," kata Ratna, suaranya dingin dan penuh sindiran, tanpa memberikan kesempatan Bu Astuti untuk menjelaskan. Bu Astuti, yang sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini, hanya membungkukkan kepala, berkata, "Maafkan saya, Bu Ratna, saya akan segera selesai." Meskipun hatinya terasa tersinggung, Bu Astuti tetap menjaga profesionalisme dan melanjutkan pekerjaannya tanpa mengungkapkan rasa sakit yang ia rasakan. Ratna menatapnya sekali lagi dengan pandangan meremehkan, lalu berbalik dan melangkah pergi dengan senyum tipis, meninggalkan suasana yang tiba-tiba terasa lebih tegang. "Tidak perlu diambil hati, Bu Astuti," Intan berkata, sambil menatap kepergian Ratna, merasa kesal dengan perlakuan kasar terhadap rekan kerjanya. "Tidak apa-apa, Intan, ini sudah biasa," jawab Bu Astuti dengan tenang, meskipun dalam hatinya, ia merasakan semakin berat beban yang harus ditanggung. Intan, yang sudah lama bekerja bersama Bu Astuti, merasa ada sesuatu yang tidak adil, namun ia tahu Bu Astuti akan selalu memilih untuk mengabaikan rasa sakit daripada berdebat. Setelah beberapa saat, Ratna sudah menghilang di ujung koridor, tetapi ketegangan di udara tetap terasa. Ardi, pemilik perusahaan yang sibuk, memulai harinya dengan mengadakan rapat pagi bersama para manajer divisi untuk membahas perkembangan proyek-proyek besar mereka, sementara suasana di luar kantor semakin sibuk dengan lalu lintas Jakarta yang padat. Ketika rapat selesai dan ia melangkah keluar dari ruangannya, ia memutuskan untuk berjalan menuju ruang kerja di lantai bawah untuk memeriksa beberapa detail yang perlu diperbaiki. Tiba-tiba, langkah Ardi terhenti sejenak saat matanya menangkap sosok Bu Astuti,
yang sedang membersihkan kaca jendela dengan penuh perhatian dan ketelitian, seolah ia adalah bagian dari pemandangan kantor yang tak terpisahkan. Ardi tidak tahu mengapa, tetapi ada rasa familiar yang timbul saat ia melihat Bu Astuti bekerja. Ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya yang mengingatkannya pada seseorang dari masa kecilnya. Dia tidak tahu apa yang membuatnya merasa begitu, tetapi perasaan itu menghantui Ardi sejenak, hingga akhirnya ia memilih untuk melanjutkan langkahnya menuju ruangan berikutnya. "Selamat pagi, Bu Astuti." Ardi menyapa dengan ramah, meski suara itu hampir tenggelam di tengah riuhnya aktivitas kantor pagi itu. Bu Astuti menoleh sejenak, tersenyum dengan sopan. "Selamat pagi, Pak Ardi, semoga hari Anda menyenangkan." Ardi mengangguk, merasa sedikit canggung, dan melanjutkan perjalanannya, meskipun rasa ingin tahu tentang Bu Astuti semakin menguat di benaknya. Sementara Bu Astuti melanjutkan tugasnya dengan fokus, ia tidak tahu bahwa interaksi singkat itu adalah awal dari perubahan besar yang akan datang. Dengan langkah-langkah berat, Ardi melanjutkan rutinitasnya, tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih mengenal wanita yang baru saja ia lihat bekerja dengan penuh dedikasi. Di tengah kesibukan pagi yang tak berhenti, Bu Astuti tengah membersihkan meja di pantry, mengatur kursi yang sedikit bergeser, dan memastikan tempat itu bersih seperti biasanya sebelum karyawan datang beristirahat. Tak lama setelah itu, Ratna datang, melangkah dengan angkuh dan segera menuju meja kopi tanpa menyapa Bu Astuti yang sedang bekerja di dekatnya. "Seharusnya kalian lebih cepat menyelesaikan ini, meja ini bahkan belum terlihat bersih sepenuhnya," sindir Ratna, dengan suara yang dipenuhi nada meremehkan, sementara Bu Astuti hanya bisa tersenyum tipis. "Maafkan saya, Bu Ratna, saya akan segera merapikannya," jawab Bu Astuti dengan sopan, meskipun di dalam hatinya, ia merasa terluka dengan perlakuan itu. Ratna tidak memperhatikan jawabannya dan hanya melanjutkan untuk membuat kopi, meninggalkan Bu Astuti yang merasa dipermalukan oleh sikap dingin tersebut. "Itu tidak adil, Bu Astuti," kata Intan pelan, yang masuk ke pantry dan mendengar percakapan itu, merasa tidak tahan melihat Bu Astuti diperlakukan seperti itu. Bu Astuti hanya tersenyum, mencoba menenangkan Intan. "Tidak masalah, Intan, kita harus terus melakukan yang terbaik. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri." Intan menghela napas, tetapi ia tahu Bu Astuti lebih memilih untuk tidak memikirkan sindiran itu dan tetap fokus pada pekerjaannya. "Namun, seharusnya orang-orang tahu bahwa kita bekerja dengan hati," lanjut Intan dengan penuh tekad, tetapi Bu Astuti hanya mengangguk, tetap menjaga ketenangannya. Setelah Ratna pergi, Bu Astuti melanjutkan pekerjaannya, menyeka meja dengan lebih hati-hati, meskipun di dalam dirinya ada rasa kesal yang semakin sulit disembunyikan. Intan Maharani, seorang cleaning service muda yang ceria dan penuh semangat, tiba di kantor dengan membawa sapu dan ember air, siap memulai hari kerja yang padat. Ia selalu menyapa semua orang yang ditemuinya dengan senyuman lebar, termasuk Bu Astuti, yang ia anggap sebagai sosok mentor dalam pekerjaannya, mengagumi keteguhan hati wanita parubaya itu. "Selamat pagi, Bu Astuti, semangat ya hari ini," sapa Intan dengan ceria, sambil menundukkan kepala ke arah Bu Astuti yang sedang membersihkan ruang direksi. Bu Astuti membalas dengan senyuman tipis. "Selamat pagi, Intan, semoga harimu lancar." Intan memulai harinya dengan membersihkan ruang resepsionis, yang cukup besar dan sering dilewati banyak orang, sambil bercanda ringan dengan Maya, resepsionis baru yang dikenal ramah dan mudah bergaul. "Pagi, Maya, gimana tadi tidur malam?" tanya Intan sambil menyapu lantai dengan cepat. "Pagi, Intan, tidur cukup kok, tapi kayaknya hari ini bakal sibuk banget, banyak rapat," jawab Maya sambil tersenyum, melihat pekerjaan Intan yang penuh semangat. Sambil bekerja, mereka bercakap-cakap tentang kehidupan mereka yang sederhana, tetapi penuh dengan perjuangan dan kebahagiaan kecil. Maya sering mendengarkan Intan yang berbicara tentang keluarganya dan bagaimana ia merasa dihargai di kantor, meskipun pekerjaan mereka seringkali dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. "Kita harus tetap semangat, Intan, semua usaha kita pasti akan dilihat pada waktunya," kata Maya, memberikan semangat yang selalu dibutuhkan Intan di tengah kesibukan mereka. Setiap jam istirahat, Intan dan Maya sering berbagi cerita, baik itu tentang pekerjaan di kantor maupun kehidupan pribadi mereka yang penuh perjuangan. Maya selalu mendengarkan dengan penuh perhatian setiap cerita dari Intan, yang kadang membuatnya merasa seperti sahabat sejati bagi wanita muda itu. "Aku tahu hidup gak selalu mudah, Intan, tapi kita harus tetap bertahan, kita kerja keras buat masa depan yang lebih baik,"
kata Maya sambil menyandarkan tubuhnya di meja resepsionis. Intan mengangguk setuju. Iya, Maya, tapi kadang aku merasa kenapa harus kerja 2 kali lebih keras dibandingkan yang lain. Maya memandangnya dengan serius. Karena kadang orang gak tahu atau gak peduli tentang kita. Intan, tapi yang penting, kita tahu apa yang kita lakukan. Dalam salah satu obrolan mereka, Maya mulai menceritakan tentang Ratna, calon istri Ardi, yang menurutnya seringkali memanipulasi dan menekan staf cleaning service seperti mereka. Ratna itu, ya, kayaknya gak suka banget sama kita. Aku sering dengar dia ngomongin kalian di belakang, terutama Bu Astuti, kata Maya dengan nada prihatin. Intan terkejut. Loh, kenapa bisa begitu? Bu Astuti kan cuma bekerja dengan baik. Maya menghela napas. Aku juga gak tahu pasti. Tapi yang jelas dia selalu terlihat nggak puas sama pekerjaan kita, seakan-akan kita nggak cukup baik di matanya. Intan mulai menyadari bahwa sikap Ratna terhadap Bu Astuti bukan sekadar ketidaksukaan biasa, melainkan sesuatu yang lebih personal. Mungkin ada alasan yang lebih dalam yang belum mereka ketahui. Bu Astuti, seorang cleaning service yang tabah, terus bekerja keras meskipun menyimpan rahasia besar tentang dirinya, yaitu bahwa ia adalah ibu kandung Ardi yang pernah meninggalkannya demi bekerja sebagai TKW di luar negeri. Setiap hari, ia berusaha menjalani pekerjaannya dengan penuh dedikasi, meskipun sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang, termasuk Ratna, calon istri Ardi yang ambisius dan penuh kekuasaan di perusahaan. Ratna, yang sudah mengetahui bahwa Bu Astuti adalah ibu kandung Ardi, dengan sengaja memanfaatkan pengetahuannya itu untuk terus mempermalukan Bu Astuti, berharap bisa mempengaruhi pandangan Ardi terhadap wanita yang telah lama ia tinggalkan. Intan Maharani, cleaning service muda yang ceria, selalu mendukung Bu Astuti dan merasa ada ketidakadilan dalam perlakuan Ratna terhadap mereka, meskipun ia tidak tahu alasan sebenarnya di balik sikap Ratna yang kasar. Intan seringkali memberikan semangat kepada Bu Astuti, mengatakan bahwa mereka harus tetap bekerja dengan baik, meskipun banyak yang tidak menghargai mereka. Maya, resepsionis yang ramah dan sering berbicara dengan semua karyawan, menjadi penghubung informasi penting di kantor dan sering memberitahu Intan tentang gosip atau kejadian di kantor yang berhubungan dengan Ratna. Ardi, pemilik perusahaan yang bijak, mulai merasakan ada sesuatu yang istimewa dengan Bu Astuti meskipun ia belum tahu apa itu. Sementara itu, Bu Astuti yang setiap hari bekerja keras, tidak pernah tahu bahwa Ardi mulai memperhatikannya lebih dari sekadar seorang cleaning service, karena ia hanya berfokus pada pekerjaannya. Ratna yang merasa posisinya semakin terancam oleh kedekatan Ardi dengan Bu Astuti, mulai mencari cara untuk menekan wanita itu lebih jauh, bahkan jika itu berarti memanfaatkan informasi pribadi. Konflik yang berkembang di antara mereka semakin membuat suasana kantor tegang, dan hanya waktu yang akan membuktikan bagaimana semua ini akan berakhir. Ratna yang merasa tak puas dengan hasil kerja Bu Astuti dan Intan, memutuskan untuk memberikan mereka tugas yang lebih berat, berharap mereka akan kelelahan dan menyerah. Kali ini, ia meminta mereka untuk membersihkan ruang arsip yang penuh debu dan tidak teratur, dengan tenggat waktu yang sangat singkat. Cepat selesaikan ini, arsip itu harus bersih sebelum jam makan siang, kalian kan tidak punya alasan, kata Ratna dengan nada tinggi, membuat Bu Astuti dan Intan merasa semakin tertekan. Meskipun kelelahan dan merasakan tekanan besar, Bu Astuti dan Intan bekerja sama dengan baik, mengatur setiap peralatan pembersih dengan cekatan dan efisien, meskipun mereka tahu itu bukan pekerjaan yang mudah. Ayo, Bu Astuti, kita pasti bisa selesai tepat waktu. Intan memberi semangat, meski lelah terlihat jelas di wajahnya. Bu Astuti tersenyum tipis. Kita harus tetap profesional. Intan, semuanya akan baik-baik saja. Pak Surya, kepala operasional yang bijaksana, melihat hasil kerja mereka dan memberikan apresiasi meskipun ia tahu bahwa mereka bekerja di bawah tekanan yang luar biasa. Kalian luar biasa, kerja keras kalian gak terhargai oleh sebagian orang, tapi saya lihat dan saya apresiasi, kata Pak Surya, yang sering mendukung Bu Astuti dan Intan dalam diam. Namun, Ratna yang melihat hasil kerja mereka hanya melengos tanpa berkata apa-apa, tidak menunjukkan tanda-tanda puas dengan pekerjaan mereka, meskipun semuanya sudah bersih dan rapi. Bu Astuti dan Intan saling memandang, merasa dihargai oleh Pak Surya, tetapi juga sadar bahwa mereka harus terus bekerja keras untuk mendapatkan penghargaan yang seharusnya datang dari pihak lain. Dalam perjalanan menuju ruangannya, Ardi memperhatikan Ratna yang sedang memberikan instruksi dengan nada keras kepada Bu Astuti dan Intan, yang tengah membersihkan area koridor. Ratna tampak tidak sabar,
memaksa mereka untuk bekerja lebih cepat dan lebih rapi, tanpa memberi kesempatan untuk istirahat sejenak, sementara Bu Astuti hanya mengangguk pelan dan melanjutkan pekerjaannya. Ardi, yang baru saja menyelesaikan rapat, menatap adegan itu dengan sedikit rasa tidak nyaman, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam sikap Ratna terhadap staf cleaning service. Meskipun ia tahu Ratna adalah calon istrinya, sikapnya terhadap Bu Astuti dan Intan terasa berlebihan, dan Ardi tidak bisa menahan rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Ia teringat bahwa beberapa waktu lalu, Bu Astuti sempat memberi senyuman kecil saat ia menyapanya, dan ada rasa familiar yang timbul, meskipun ia belum bisa menghubungkan semuanya. Kejadian ini semakin memicu rasa penasaran Ardi, membuatnya mulai berpikir tentang dinamika di dalam perusahaan, terutama tentang bagaimana Ratna memperlakukan orang-orang di bawahnya. Kenapa Bu Astuti dan Intan terlihat selalu di bawah tekanan? Pikir Ardi dalam hati, berusaha mencari penjelasan, tetapi tak menemukan jawaban yang memuaskan. Saat melangkah lebih jauh, ia tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang muncul setiap kali melihat interaksi antara Ratna dan staf cleaning service, terutama Bu Astuti yang selalu terlihat tenang meskipun tertekan. Ardi merasa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik sikap keras Ratna. Namun ia belum tahu pasti apa yang harus ia lakukan dengan perasaan itu. Keinginan untuk memahami lebih dalam mulai menguasai dirinya, dan ia memutuskan untuk lebih memperhatikan hubungan antara Ratna dan Bu Astuti, meskipun ia tahu itu bisa mengarah pada sesuatu yang tak terduga. Ratna, yang merasa posisinya semakin terancam dengan kedekatan Bu Astuti dan Ardi, mulai meningkatkan tekanan terhadap staf cleaning service dengan memberikan tugas yang semakin berat dan tidak sesuai dengan tanggung jawab mereka. Ia sengaja meminta Bu Astuti dan Intan untuk membersihkan ruang arsip yang sangat berdebu dan penuh dokumen, meskipun itu bukanlah bagian dari pekerjaan mereka, dengan harapan mereka akan merasa kewalahan dan menyerah. Kalian harus segera selesai sebelum jam makan siang, ini harus bersih dan rapi, kata Ratna dengan nada tajam, matanya menatap mereka berdua seolah mengharapkan hasil yang sempurna tanpa mempertimbangkan kenyataan bahwa tugas ini jauh dari standar yang wajar. Meskipun merasa tertekan, Bu Astuti tetap berusaha melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan senyum tipis yang tak pernah hilang dari wajahnya, meski dalam hati ia merasa sangat lelah. Kita harus bertahan, Bu Astuti, kita pasti bisa, kata Intan dengan semangat, mencoba memberikan dukungan moral yang Bu Astuti butuhkan. Bu Astuti hanya mengangguk dan melanjutkan pekerjaan dengan tenang, meskipun tubuhnya mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Ketika mereka akhirnya selesai dengan ruang arsip, Ratna hanya melirik hasil pekerjaan mereka tanpa memberi pujian, tetapi Bu Astuti dan Intan merasa sedikit lega karena mereka telah melakukan yang terbaik. Kerja kalian masih bisa lebih baik lagi, jangan terlalu lama santainya, sindir Ratna sebelum pergi, meninggalkan mereka yang hanya bisa menghela napas panjang. Tak perlu terlalu dipikirkan, Intan, kita hanya perlu bekerja dengan ikhlas, Bu Astuti berkata pelan, meskipun dalam hatinya, ia merasa semakin tertekan dengan perlakuan yang semakin kasar dari Ratna. Intan, yang merasa tidak adil, hanya bisa mendukung Bu Astuti, berharap suatu hari nanti semua kerja keras mereka akan dihargai. Setelah beberapa kejadian yang membuatnya semakin merasa cemas, Ardi akhirnya mulai memperhatikan lebih seksama bagaimana Ratna memperlakukan Bu Astuti dan Intan dengan cara yang sangat keras. Ketika ia melihat Ratna memberi tugas berlebihan kepada mereka berdua tanpa alasan yang jelas, sebuah perasaan tidak nyaman tumbuh di dalam dirinya. Ardi merasa bahwa ada yang tidak beres, namun ia belum bisa memahami sepenuhnya mengapa Ratna bersikap seperti itu, terutama terhadap Bu Astuti yang terlihat hanya menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Ia memutuskan untuk meminta Pak Surya, kepala operasional yang dipercaya, untuk memberikan laporan mengenai suasana kerja di perusahaan, serta apakah ada masalah di antara para karyawan. Pak Surya, apakah ada yang perlu saya ketahui tentang hubungan antara Ratna dan staf cleaning service? Tanya Ardi dengan nada serius, berusaha mencari tahu lebih banyak. Pak Surya terdiam sejenak sebelum menjawab. Beberapa karyawan merasa ada ketidakadilan. Pak, mereka khawatir dengan perlakuan yang diterima oleh Bu Astuti dan Intan, terutama dari Bu Ratna. Ardi menatap Pak Surya dengan penuh perhatian, mendengarkan dengan seksama, meskipun ia belum bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Kenapa mereka tidak berbicara langsung? Apa yang membuat mereka takut? Tanya Ardi lagi, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu diungkapkan. Pak Surya menghela napas. Mereka takut akan kehilangan pekerjaan atau malah diperlakukan lebih buruk. Pak, kadang
staf cleaning service memang diabaikan. Ardi merasa terkejut mendengar pengakuan itu, dan ia mulai berpikir bahwa mungkin ada yang lebih dalam dari sekadar masalah pekerjaan yang tampak di permukaan. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, Intan mengajak Bu Astuti untuk berbicara lebih terbuka, mengingat Bu Astuti selalu tampak begitu tertutup mengenai masa lalunya. Mereka duduk di ruang istirahat yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kantor, dan Intan mulai bertanya dengan hati-hati, "Bu Astuti, bolehkah saya tahu lebih banyak tentang masa lalu ibu? Saya rasa ibu menyembunyikan banyak hal." Bu Astuti terdiam sejenak, seperti mengumpulkan kekuatan untuk berbicara, lalu akhirnya ia mulai bercerita perlahan. "Dulu, saya harus meninggalkan Ardi saat dia masih kecil. Saya pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW demi menghidupi keluarga." Intan mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak berkata apa-apa, hanya sesekali mengangguk, memberikan ruang bagi Bu Astuti untuk melanjutkan ceritanya. "Saya tahu itu salah, meninggalkannya tanpa tahu kapan bisa kembali, tapi saya terpaksa, Intan, demi masa depan Ardi," tambah Bu Astuti dengan suara pelan, matanya memerah menahan air mata. Intan meraih tangan Bu Astuti. "Bu, saya yakin Ardi tidak akan membenci ibu. Apa yang ibu lakukan adalah demi kebaikan Ardi." Bu Astuti tersenyum tipis, tetapi air mata yang hampir jatuh itu tetap menahan perasaan yang telah lama terpendam. "Terima kasih, Intan. Saya hanya berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada Ardi," kata Bu Astuti dengan penuh harapan. "Suatu hari nanti, Bu, pasti ada waktunya," Intan menjawab dengan penuh keyakinan, memberi semangat meski mereka berdua tahu jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah. Percakapan itu membuat Bu Astuti merasa sedikit lebih ringan, meskipun jalan panjang masih harus mereka tempuh untuk mengungkap semua rahasia yang terkubur. Ratna, yang merasa terancam dengan kedekatan yang semakin terlihat antara Bu Astuti dan Ardi, mulai menyebarkan rumor di kalangan karyawan bahwa Bu Astuti berusaha merebut perhatian Ardi, meskipun tidak ada bukti yang jelas. "Iya, aku dengar Bu Astuti seringkali berada di dekat Ardi, seolah-olah dia mencari perhatian," kata Ratna dengan nada berbisik kepada beberapa karyawan, menebarkan keraguan di antara mereka. Beberapa karyawan mulai mendengar gosip tersebut, namun banyak yang merasa tidak yakin karena mereka tahu siapa Bu Astuti sebenarnya, seorang wanita sederhana yang hanya bekerja keras demi hidup. "Gosip itu nggak masuk akal. Bu Astuti kan cuma bekerja di sini," kata salah satu karyawan yang mendengar rumor itu, mencoba untuk menenangkan teman-temannya yang terpengaruh. Intan yang mendengar rumor itu merasa marah dan kecewa, langsung mencari Bu Astuti untuk memberikan semangat dan membicarakan gosip yang beredar. "Bu Astuti, saya dengar gosip tentang ibu. Jangan pedulikan itu. Banyak yang tahu ibu nggak seperti itu," kata Intan dengan penuh keyakinan. Bu Astuti hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Intan. Kadang, gosip seperti ini memang tak bisa dihentikan. Tapi saya yakin banyak orang yang mendukung ibu," lanjut Intan dengan penuh semangat, berharap bisa sedikit mengurangi beban Bu Astuti yang sudah terlalu banyak. "Aku tahu, Intan. Terima kasih telah ada di sini," jawab Bu Astuti dengan lembut, meskipun di dalam hatinya, ia merasa berat dengan tekanan yang datang dari semua arah. Meskipun begitu, Bu Astuti tetap menjaga fokus pada pekerjaannya, berusaha untuk tidak membiarkan rumor itu mempengaruhi kinerjanya, karena ia tahu apa yang lebih penting, keluarganya dan hidup yang harus ia perjuangkan. Suatu pagi yang tenang, ketika Bu Astuti sedang membersihkan meja kerja Ardi, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah foto kecil yang sudah agak usang, foto masa kecil Ardi yang terselip di antara dokumen-dokumen penting. Foto itu memperlihatkan seorang anak kecil yang tersenyum lebar, berdiri di samping seorang wanita yang sangat mirip dengan Bu Astuti, dengan mata yang hampir sama dan senyum yang tak bisa disangkal. Kenangan lama kembali muncul, mengingatkan Bu Astuti pada saat-saat menyakitkan ketika ia harus meninggalkan Ardi demi mencari nafkah di luar negeri sebagai TKW, terpaksa berpisah dengan anaknya yang masih balita. "Ardi," gumam Bu Astuti dengan suara pelan, melihat foto itu dengan hati yang penuh sesak, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mengenang masa-masa sulit itu, ketika ia merasa kehilangan sepenuhnya, tetapi berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk masa depan Ardi. Meski hati Bu Astuti terasa berat, ia bertekad untuk tidak lagi menyembunyikan kebenaran dari Ardi. Ia ingin mengungkapkan segalanya kepada anaknya, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang penuh dengan ketidakpastian. "Aku sudah lama ingin kembali, Ardi. Aku ingin menjelaskan semuanya padamu," pikir Bu Astuti, menatap foto itu dengan penuh harap, tetapi juga rasa takut yang mendalam.
Ia tahu bahwa pengungkapan itu akan mengubah segalanya, tetapi ia tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan yang harus dihadapi. Ketika ia melanjutkan pekerjaannya, ia merasa seolah-olah masa lalu dan masa depan mulai bertabrakan, dan semakin banyak rahasia yang harus diungkapkan agar bisa melangkah maju. Suatu hari nanti, Ardi, aku akan mengatakan semuanya, dan berharap kamu bisa memaafkanku, bisiknya dengan penuh harapan. Ardi, yang mulai merasa ada ikatan emosional yang tak terjelaskan dengan Bu Astuti, merasa gelisah setiap kali melihat wanita itu bekerja dengan penuh dedikasi dan ketenangan di kantor. Pagi itu, setelah rapat yang panjang, Ardi memutuskan untuk mengajak Bu Astuti berbicara lebih lama, ingin mengetahui lebih jauh tentang latar belakang wanita yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut. Mereka duduk bersama di ruang makan kantor, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk pekerjaan, dan Ardi memulai percakapan dengan kalimat yang ringan. Bu Astuti, saya perhatikan selama ini Anda selalu bekerja dengan sangat teliti, ada yang bisa saya bantu? Tanya Ardi, meskipun ia merasa bahwa pertanyaan itu lebih dari sekadar profesional. Bu Astuti terdiam sejenak, sedikit terkejut dengan perhatian Ardi, namun ia tersenyum dan menjawab, terima kasih. Pak Ardi, saya hanya melakukan pekerjaan saya dengan sepenuh hati. Saya tahu, tapi rasanya ada sesuatu yang lebih. Apa ya? Ada kedekatan tertentu yang membuat saya merasa Anda bukan hanya cleaning service biasa, ujar Ardi dengan hati-hati, mencoba untuk mencari jawaban tanpa menyinggung perasaan Bu Astuti. Bu Astuti, meskipun merasa terkejut, tetap menjawab dengan tenang. Saya sudah lama bekerja di sini, Pak. Semua yang saya lakukan hanya untuk memberi yang terbaik. Ardi merasa ada sesuatu yang Bu Astuti sembunyikan, tetapi ia juga merasakan bahwa ada sebuah koneksi yang lebih dalam dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Saya rasa kita perlu berbicara lebih banyak, saya ingin lebih memahami Anda, Bu Astuti, kata Ardi, merasa bahwa waktunya untuk mengetahui lebih banyak tentang wanita ini sudah dekat. Bu Astuti hanya mengangguk pelan, merasa terharu namun juga takut untuk membuka lebih banyak cerita, terutama yang tersembunyi begitu lama di dalam hatinya. Ratna, yang merasa cemburu melihat kedekatan yang semakin jelas antara Bu Astuti dan Ardi, mulai mencoba mengganggu percakapan mereka dengan cara yang lebih terbuka. Ketika Ardi dan Bu Astuti sedang berbicara di ruang makan kantor, Ratna dengan sengaja datang dan mengalihkan perhatian Ardi dengan mengajak berbicara tentang pekerjaan yang mendesak. Pak Ardi, ada beberapa dokumen yang perlu segera ditandatangani, bisa bantu saya sekarang, kata Ratna dengan nada yang tegas, berusaha menarik perhatian Ardi dari Bu Astuti. Ardi, yang semula terlibat percakapan dengan Bu Astuti, terlihat sedikit kesal tetapi tetap mengikuti permintaan Ratna. Tentu, sebentar lagi. Bu Astuti, maaf saya harus pergi sebentar, Ardi berkata, berdiri dari kursinya dan melangkah mengikuti Ratna, meninggalkan Bu Astuti yang hanya bisa diam. Ratna tersenyum puas, merasa telah berhasil mengalihkan perhatian Ardi, meskipun ia tahu bahwa Ardi tidak akan begitu mudah terpengaruh olehnya. Bu Astuti, yang duduk sendirian di meja, kembali melanjutkan pekerjaannya dengan tenang, meskipun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan perlakuan Ratna. Kenapa harus selalu seperti ini, pikir Bu Astuti, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya sendiri dan fokus pada pekerjaannya, tahu bahwa banyak hal yang masih harus ia hadapi. Sementara itu, Ratna, yang kini merasa sedikit puas, mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan kedekatan Bu Astuti dan Ardi tidak berkembang lebih jauh. Ardi, yang kembali melanjutkan rapat dengan Ratna, tidak tahu bahwa setiap tindakannya kini semakin mengarah pada pertemuan tak terduga dengan masa lalu yang tersembunyi. Ardi semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan hubungan antara Ratna dan staf cleaning service, terutama dengan Bu Astuti dan Intan. Ia memperhatikan bagaimana Ratna selalu memberikan perintah yang keras dan penuh sindiran kepada mereka, serta sikapnya yang semakin tidak sabar saat berbicara dengan Bu Astuti dan Intan. Keinginan Ardi untuk mencari tahu lebih dalam semakin kuat, dan ia mulai berbicara lebih banyak dengan Pak Surya serta beberapa karyawan lain untuk menggali informasi tentang perilaku Ratna. Pak Surya, saya perhatikan akhir-akhir ini ada ketegangan di antara staf cleaning service dan Ratna, apakah Anda tahu ada masalah? Tanya Ardi, berharap mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Pak Surya, yang sudah lama bekerja dengan Ardi, menghela napas sebelum menjawab. Memang ada beberapa ketidaknyamanan, Pak. Banyak yang merasa tertekan dengan sikap Ratna terhadap mereka. Beberapa karyawan mulai berbicara lebih terbuka kepada Ardi,
mengatakan bahwa mereka sering melihat bagaimana Ratna memperlakukan Bu Astuti dan Intan dengan kasar dan merendahkan. Ratna sering memaksa mereka bekerja lebih keras daripada yang seharusnya. "Pak, bahkan untuk pekerjaan yang bukan tanggung jawab mereka," kata salah satu karyawan yang merasa terganggu dengan sikap Ratna. Ardi mulai merasa semakin yakin bahwa ada masalah besar di kantor yang perlu ia selesaikan, dan ia tak bisa lagi mengabaikan perlakuan buruk Ratna terhadap orang-orang di bawahnya. Meskipun ia belum sepenuhnya tahu alasan di balik sikap Ratna, Ardi merasa bahwa tindakan itu sudah melampaui batas dan ia perlu mengambil langkah untuk mengungkapkan kebenarannya. Dengan perasaan campur aduk, Ardi memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ratna dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Bu Astuti. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, Bu Astuti akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Ardi tentang masa lalu mereka yang terpendam. Dalam percakapan yang penuh emosi, Bu Astuti mengungkapkan dengan suara terbata-bata, "Ardi, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Saya adalah ibu kandungmu." Ardi terkejut mendengar pengakuan itu, perasaan bingung langsung menghantamnya, dan ia terdiam sejenak, berusaha memproses kata-kata yang baru saja ia dengar. "Ibu, tapi, kenapa baru sekarang kamu mengungkapkan semuanya?" tanya Ardi, masih merasa terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Bu Astuti menghela napas panjang, matanya penuh dengan air mata yang tertahan. "Saya terpaksa meninggalkanmu saat masih kecil. Ardi, saya pergi untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW, demi memberi kehidupan yang lebih baik untukmu." Ardi merasa semakin bingung, namun mulai mengingat rasa familiar yang muncul setiap kali ia berinteraksi dengan Bu Astuti, seolah-olah ada sesuatu yang terhubung di antara mereka. "Saya tahu ini sangat sulit diterima, Ardi. Tapi saya melakukannya karena saya ingin kamu memiliki kehidupan yang lebih baik, meskipun itu berarti harus berpisah denganmu," lanjut Bu Astuti, suara penuh penyesalan dan haru. Dengan berat hati, Bu Astuti melanjutkan, "Saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak pernah berhenti memikirkanmu, dan saya berharap bisa memperbaiki semuanya suatu hari nanti." Ardi terdiam, masih merasa terkejut dengan kenyataan yang baru ia ketahui, tetapi perlahan perasaan itu berubah menjadi rasa empati, mencoba memahami pengorbanan besar yang dilakukan Bu Astuti untuknya. Setelah mendengar pengakuan Bu Astuti, Ardi merasa marah dan kecewa dengan perlakuan yang telah dilakukan Ratna terhadap ibu kandungnya yang baru ia temui kembali. "Ratna, saya perlu bicara denganmu," kata Ardi dengan nada tegas, memanggil Ratna ke ruangannya, siap untuk menghadapi masalah besar yang telah membayangi hubungan mereka. "Apa yang sebenarnya terjadi? Ratna, bagaimana bisa kamu memperlakukan ibu saya seperti itu?" tanya Ardi dengan suara yang penuh kemarahan, tidak bisa lagi menahan perasaan kecewa terhadap sikap Ratna. Ratna terkejut, tidak menyangka Ardi akan menanggapi masalah ini dengan serius, dan mencoba membela diri. Saya hanya khawatir dengan hubungan kita ibu kandungmu muncul begitu saja, saya merasa terancam." Ardi menatapnya tajam, "Kamu tidak bisa memaksa orang untuk melupakan masa lalu mereka hanya karena kamu merasa terancam. Saya tidak bisa menikahi seseorang yang tidak bisa menghormati keluarganya." Ratna, yang merasa terpojok, mencoba membela dirinya. "Tapi saya cuma ingin yang terbaik untuk kita berdua, Ardi. Yang terbaik untuk kita berdua adalah saling menghormati dan menerima satu sama lain. Tidak ada tempat untuk perlakuan seperti itu dalam hidup saya," jawab Ardi dengan tegas. Dengan perasaan hancur, Ratna menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk bersama Ardi, dan ia merasa semakin terasing dari dunia yang selama ini ia coba kendalikan. "Kamu tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga saya jika kamu terus bersikap seperti ini," kata Ardi, menutup pembicaraan itu dengan sebuah keputusan yang pasti. Hubungan mereka berakhir di situ. Karyawan-karyawan mulai mendengar tentang pengungkapan identitas Bu Astuti dan bagaimana Ardi semakin dekat dengannya, memutuskan untuk lebih terbuka tentang latar belakang Bu Astuti yang telah lama disembunyikan. Banyak yang merasa terkejut namun juga terharu mendengar cerita Bu Astuti, dan mereka mulai menghargainya lebih dalam karena keberaniannya mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Ternyata, Bu Astuti adalah ibu Ardi yang selama ini kita dengar, tapi tidak pernah kita ketahui luar biasa, ya, kata salah satu karyawan, yang kini melihat Bu Astuti dengan mata yang berbeda. Intan, yang selalu mendukung Bu Astuti, merasa bangga karena wanita yang selama ini ia kagumi bisa hidup dengan kebebasan dari rahasia masa lalu. "Saya senang akhirnya Bu Astuti bisa berbicara tentang masa lalunya, semoga ini bisa membuat semuanya lebih baik untuknya," kata Intan dengan senyuman penuh harapan.
Dengan dukungan karyawan yang semakin banyak, Bu Astuti merasa sedikit lebih ringan meskipun tantangan baru akan datang. Saya hanya berharap ini bisa membuat Ardi dan saya lebih dekat, gumam Bu Astuti pada dirinya sendiri, berharap suatu hari hubungan yang terjalin bisa berjalan lebih baik. Suasana di kantor berubah, banyak yang mulai mendukung Bu Astuti, dan meskipun Ratna sudah tidak lagi ada, rasa hormat terhadap Bu Astuti semakin tumbuh di antara para karyawan. Mungkin inilah saatnya bagi saya untuk benar-benar membuka lembaran baru, pikir Bu Astuti, merasa lebih diterima daripada sebelumnya. Ardi, yang kini lebih memahami Bu Astuti, merasa lega karena akhirnya mereka bisa melewati masa sulit ini bersama, dengan harapan baru untuk masa depan mereka. Setelah pengungkapan yang mengguncang hidup mereka, Ardi dan Bu Astuti mulai berusaha membangun kembali hubungan mereka, meskipun proses itu jauh dari mudah. Ardi yang selama ini hanya mengenal Bu Astuti sebagai bagian dari perusahaan, kini merasa harus mempelajari lebih banyak tentang ibu kandungnya yang telah lama hilang dari hidupnya. Setiap percakapan dengan Bu Astuti memberikan wawasan baru bagi Ardi tentang pengorbanan yang dilakukan ibunya demi masa depan mereka berdua, yang selama ini tak pernah ia ketahui. Bu Astuti, yang akhirnya merasa diterima setelah bertahun-tahun menyembunyikan identitas aslinya, memutuskan untuk tetap bekerja di perusahaan, sebagai cara untuk mendukung Ardi dalam setiap langkah yang ia ambil. Saya tidak ingin hanya menjadi ibu yang datang begitu saja, saya ingin terus mendukungmu, Ardi, dalam hal apapun, kata Bu Astuti dengan tulus. Ardi tersenyum, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari ibunya. Terima kasih, Bu, saya tahu ini tidak mudah, tapi kita akan melaluinya bersama. Di tempat kerja, hubungan mereka mulai berubah, meskipun banyak karyawan yang merasa terkejut. Mereka melihat kedekatan baru ini sebagai langkah positif menuju pemahaman yang lebih baik. Meskipun kadang-kadang masih ada rasa canggung di antara mereka, Ardi dan Bu Astuti berusaha untuk lebih terbuka, menjalin hubungan yang lebih kuat dan penuh pemahaman. Bu Astuti merasa lebih tenang setelah mengungkapkan kebenaran, meskipun ia tahu masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan, terutama dengan Ratna yang masih menghantui kehidupannya. Namun, Bu Astuti merasa yakin bahwa hubungan mereka akan menjadi lebih baik, karena kini mereka telah saling memahami lebih dalam. Ardi, yang kini semakin memahami dinamika di perusahaan, merasa perlu memberi penghargaan kepada Intan atas segala dukungannya terhadap Bu Astuti dan kontribusinya dalam menciptakan atmosfer kerja yang lebih baik. Intan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Kamu telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk Bu Astuti dan perusahaan, kata Ardi saat menyerahkan penghargaan kepada Intan di depan para karyawan. Intan merasa terhormat, meskipun ia selalu menganggap segala yang dilakukannya sebagai hal yang wajar, tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Pak Ardi, Bu Astuti adalah sosok yang luar biasa, dan saya merasa bahagia bisa mendukungnya, jawab Intan dengan rendah hati. Bu Astuti, yang hadir di acara pemberian penghargaan, menatap Intan dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Intan, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa dukunganmu, kata Bu Astuti, suaranya penuh emosi. Mereka berdua saling tersenyum, merasakan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya, dan di antara para karyawan, mereka mendapat lebih banyak dukungan dan penghargaan atas kerja keras mereka. Ardi, yang menyaksikan momen itu, merasa bangga dengan perubahan yang terjadi di perusahaan, dan semakin yakin bahwa keputusan yang ia ambil untuk mendekatkan diri dengan Bu Astuti adalah langkah yang benar. Kita harus terus menjaga budaya saling menghargai di sini, Ardi berkata, menatap semua orang yang hadir di ruangan. Dengan rasa syukur, Intan menerima penghargaan itu, merasa bahwa pengorbanan kecilnya selama ini akhirnya dihargai, meskipun ia tidak pernah mengharapkan lebih. Bu Astuti, dengan penuh kebanggaan, berdiri di sampingnya, mengetahui bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil bersama semakin membawa mereka menuju kebahagiaan yang lebih besar. Ratna, yang merasa terhina dan kalah setelah pengungkapan identitas Bu Astuti, mulai melancarkan serangan balik dengan mencoba memanipulasi beberapa karyawan untuk memboikot Bu Astuti dan Ardi. Kalian tahu, Ardi mulai mengabaikan saya setelah ibu itu muncul, ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ratna berbicara kepada beberapa karyawan dengan nada penuh dendam. Ia mulai menyebarkan rumor buruk tentang Bu Astuti dan Intan, berusaha merusak reputasi mereka dengan cara yang licik dan halus, berharap bisa mengembalikan kontrol atas situasi. Saya dengar Bu Astuti itu hanya berpura-pura bekerja dengan baik,
Dia pasti punya agenda tersembunyi. Ratna melanjutkan dengan suara rendah, memastikan bahwa gosip itu menyebar dengan cepat. Namun, karyawan-karyawan yang sudah mulai mendukung Bu Astuti merasa tak terpengaruh oleh rumor itu, karena mereka tahu siapa Bu Astuti sebenarnya, seorang wanita yang bekerja keras demi anaknya. Saya rasa kita harus lebih mendukung Bu Astuti, dia sudah cukup banyak menderita, dan kita tidak bisa membiarkan orang seperti Ratna merusak semuanya, kata salah satu karyawan dengan penuh keyakinan. Bu Astuti dan Intan, meskipun mendengar gosip yang beredar, tetap fokus pada pekerjaan mereka dan tidak membiarkan kebohongan itu mempengaruhi semangat mereka. Biarkan saja mereka berbicara, kita hanya perlu melakukan yang terbaik, Bu Astuti berkata pelan, menguatkan hati Intan yang mulai merasa marah mendengar rumor itu. Namun, meskipun banyak yang tetap mendukung Bu Astuti, tak bisa dipungkiri bahwa Ratna masih berusaha mengganggu kedamaian yang telah mereka bangun. Ardi yang semakin curiga, memutuskan untuk memantau lebih dekat bagaimana Ratna mencoba merusak hubungan yang sudah semakin dekat dengan Bu Astuti dan Intan. Setelah berbulan-bulan menghadapi konflik dan tekanan yang datang dari Ratna, Ardi memutuskan untuk mengonfrontasi Ratna sekali lagi, kali ini untuk menyelesaikan semuanya dengan tegas. Ratna, saya tidak akan mentolerir perilaku manipulatifmu lagi, ini sudah berakhir, kata Ardi, menatap Ratna dengan mata penuh ketegasan, di ruang rapat yang dipenuhi ketegangan. Ratna, yang merasa terpojok, mencoba membela diri. Ardi, kamu tidak bisa membiarkan Bu Astuti mengendalikan hidupmu begitu saja, dia cuma seorang cleaning service. Dia tidak pantas mendapatkan perhatian seperti itu. Ini bukan tentang siapa yang pantas atau tidak, Ratna, ini tentang keluarga saya, tentang menghargai orang lain. Saya tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak bisa menghormati ibu saya, jawab Ardi, dengan suara yang penuh kekuatan dan keyakinan. Jadi kamu memilih dia daripada saya? Ratna bertanya dengan nada penuh amarah, merasa semuanya telah hilang. Ya, saya memilih untuk mendukung ibu saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun merusak hidupnya lagi, ini keputusan saya. Ratna, kata Ardi dengan tegas, menegaskan bahwa ia tidak akan melanjutkan hubungannya dengan Ratna. Setelah pertemuan itu, Ratna yang merasa kalah dan tidak punya lagi tempat di perusahaan, akhirnya mundur dan meninggalkan perusahaan dengan kecewa. Saya tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu merusak kebahagiaan kami, pikir Ardi, merasa lega setelah membuat keputusan yang sulit namun benar. Karyawan-karyawan yang mendukung Bu Astuti merasa senang melihat keputusan ini, dan mereka merasa bahwa kini mereka bekerja di tempat yang lebih baik, di bawah pemimpin yang memahami nilai-nilai sejati. Bu Astuti, yang kini merasa lebih damai, berterima kasih kepada Ardi atas keberaniannya dan merasa bahwa hidupnya kini mulai menemukan jalan yang lebih terang. Bu Astuti kini diterima sepenuhnya oleh karyawan lainnya, bukan hanya sebagai seorang cleaning service, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan. Dihargai karena ketekunannya dan dedikasinya yang tiada henti. Setiap kali Bu Astuti melangkah di sekitar kantor, ia tidak lagi melihat pandangan meremehkan, melainkan senyuman dan sapaan ramah dari rekan-rekannya, yang kini mulai menyadari betapa berharganya kontribusinya selama ini. Ardi, yang semakin mendekatkan diri dengan ibunya, mulai belajar lebih banyak tentang pengorbanan yang telah dilakukan Bu Astuti untuk keluarga mereka. Merasa semakin bersyukur atas segala hal yang telah dia lakukan demi kebaikan hidupnya. Saya tidak pernah tahu betapa beratnya hidupmu, Bu, kata Ardi, sambil menatap ibunya dengan penuh rasa hormat. Bu Astuti hanya tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Setiap ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Ardi, saya hanya berusaha memberikan yang terbaik meskipun harus mengorbankan banyak hal. Intan, yang selalu mendukung Bu Astuti, merasa bahagia melihat perubahan positif yang terjadi di sekitar mereka, melihat Bu Astuti semakin dihargai dan diterima dengan tulus. Senang rasanya melihat ibu akhirnya diterima dengan baik, semua kerja kerasmu akhirnya terbayar, kata Intan, sambil memeluk Bu Astuti dengan hangat. Bu Astuti merasa penuh syukur atas dukungan yang diberikan oleh Intan dan Ardi, merasa seperti keluarga yang sejati akhirnya kembali utuh. Mereka semua tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan meskipun tantangan akan terus datang, mereka siap menghadapinya bersama. Dengan penuh keyakinan, Bu Astuti merasakan bahwa kehidupan yang baru ini adalah hadiah yang berharga, dan ia tak akan pernah melepaskan kesempatan untuk terus mendukung Ardi dalam segala hal. Ardi dan Bu Astuti mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang masa depan dan merencanakan bagaimana mereka bisa membangun hubungan yang lebih baik, dengan lebih banyak waktu berkualitas di luar pekerjaan.
Mereka sering berbincang santai di ruang tamu kantor atau berjalan-jalan di taman perusahaan, membicarakan berbagai hal, dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi yang tak pernah mereka bagi sebelumnya. Saya ingin kita bisa lebih dekat. Bu, ada banyak yang perlu saya pelajari tentangmu, kata Ardi dengan penuh kasih sayang, semakin merasa bahwa hubungannya dengan Bu Astuti semakin erat. Intan, yang sering ikut dalam pertemuan mereka, merasa semakin menjadi bagian dari keluarga kecil mereka, selalu mendukung keduanya dalam setiap langkah yang mereka ambil, dan memberikan semangat kepada mereka berdua. Kalian berdua memang saling membutuhkan, dan saya senang bisa menjadi bagian dari perjalanan ini, kata Intan dengan tulus, meskipun ia tahu ia hanyalah bagian kecil dari kisah besar yang sedang mereka bangun. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya akan berubah jika bukan karena kalian, Bu Astuti berkata dengan suara penuh emosi, matanya penuh air mata, merasa terberkati karena akhirnya bisa membangun keluarga yang utuh. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, tidak hanya untuk Ardi dan Bu Astuti, tetapi juga untuk masa depan perusahaan yang lebih inklusif dan penuh kasih sayang. Meskipun hidup penuh dengan tantangan, keluarga yang saling mendukung adalah yang terpenting bagi mereka, dan mereka yakin bisa menghadapinya bersama. Setiap hari, hubungan mereka semakin erat, dan mereka mulai merasakan kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan. Keluarga adalah segalanya, kata Ardi dengan penuh keyakinan, menyadari bahwa keberadaan Bu Astuti dan Intan dalam hidupnya adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima. Ardi, yang mulai melihat perusahaan dengan perspektif yang lebih luas setelah membangun hubungan yang lebih dekat dengan Bu Astuti, memutuskan untuk membuat perubahan besar dalam perusahaan yang telah ia pimpin selama ini. Ia mulai menghapus semua diskriminasi terhadap staf cleaning service dan memastikan bahwa semua karyawan, tanpa terkecuali, diperlakukan dengan hormat dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Kami harus menciptakan budaya yang lebih adil, di mana semua orang dihargai, tidak peduli posisi mereka di perusahaan, kata Ardi dalam rapat dengan para manajer, yang segera mendukung visi barunya. Dengan bantuan Bu Astuti dan Intan, perusahaan menjadi tempat yang lebih inklusif dan menyenangkan untuk bekerja, di mana setiap orang merasa dihargai, dan kerja keras mereka dihargai dengan tulus. Ini adalah perusahaan kita bersama, setiap individu, setiap karyawan memiliki nilai yang sama, lanjut Ardi, menjelaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang positif di dalam kantor. Semangat kerja pun meningkat pesat, dengan karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik, merasa mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar. Para karyawan mulai saling mendukung dan bekerja sama lebih erat, membangun tim yang solid dan penuh semangat untuk mencapai tujuan perusahaan. Bu Astuti, yang melihat perubahan itu terjadi, merasa sangat bangga dengan langkah Ardi, yang semakin menunjukkan kematangan dalam kepemimpinan dan kepedulian terhadap karyawan. Saya merasa semuanya mulai berjalan ke arah yang benar. Ini adalah awal yang baru, Bu, kata Ardi kepada Bu Astuti, penuh rasa syukur. Dengan perubahan yang positif ini, mereka semua tahu bahwa perusahaan ini akan menjadi tempat yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Ardi, yang mulai menyadari bahwa selain hubungan keluarga yang ia bangun dengan Bu Astuti, ada juga ikatan khusus dengan Intan yang semakin mendalam, merasa semakin yakin bahwa Intan adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangannya. Setiap kali Ardi berinteraksi dengan Intan, ia merasa ada rasa kenyamanan dan kepercayaan yang tumbuh di antara mereka, terutama setelah semua yang telah mereka lewati bersama. Intan, kamu selalu ada di sini untuk ibu saya, dan aku merasa sangat berterima kasih atas itu, kata Ardi dengan serius, matanya menatap Intan penuh penghargaan. Intan, yang merasa terharu, hanya tersenyum dan menjawab, saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Pak Ardi. Saya ingin membantu kalian berdua. Namun, semakin lama mereka bersama, semakin jelas bagi Ardi bahwa perasaannya untuk Intan lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ia merasa bahwa Intan adalah seseorang yang bisa ia andalkan untuk masa depan. Pada suatu malam yang tenang, setelah selesai bekerja, Ardi akhirnya memutuskan untuk melamar Intan. Intan, saya sudah memikirkan ini lama. Saya ingin kita membangun kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan bersama. Maukah kamu menikah dengan saya? Tanya Ardi, dengan hati yang penuh harapan. Intan terkejut dan terharu mendengar lamaran itu. Matanya berkaca-kaca. Ardi, saya tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, saya mau. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kebahagiaan yang telah lama mereka cari. Dan mereka tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan cinta, keluarga,
dan kebahagiaan. Dengan keputusan ini, Ardi dan Intan merasa bahwa kehidupan mereka telah menemukan arah yang tepat, dan mereka siap membangun masa depan yang penuh dengan cinta dan harapan baru. Ardi dan Intan mengadakan pesta kecil di kantor untuk merayakan perubahan besar dalam kehidupan mereka, sebuah perayaan yang lebih dari sekadar pencapaian perusahaan, tetapi juga perjalanan pribadi mereka yang penuh makna. Di tengah acara yang sederhana namun penuh kebahagiaan, Bu Astuti diundang sebagai tamu kehormatan, karena peran besar yang ia mainkan dalam membawa perubahan positif, baik di perusahaan maupun dalam kehidupan Ardi. Semua karyawan yang hadir terlihat senang. Mereka merayakan keberhasilan mereka bersama. Setelah melalui berbagai tantangan dan ketegangan, kini mereka merasa lebih dihargai dan diperlakukan dengan lebih adil. Saya sangat bangga bisa berada di sini bersama kalian semua. Kita sudah melalui banyak hal, dan hari ini adalah bukti bahwa kita bisa bertumbuh bersama, kata Ardi dalam sambutannya, suara penuh rasa syukur dan kebanggaan. Intan, yang berdiri di samping Ardi, tersenyum bahagia, merasa bahwa momen ini adalah titik balik dalam hidupnya, di mana ia bisa melihat hasil dari dukungannya yang tiada henti terhadap Bu Astuti dan Ardi. Bu Astuti, yang selama ini menjalani hidup dengan penuh pengorbanan, merasa bahagia melihat Ardi akhirnya menemukan kebahagiaannya, sambil terus mendukung langkah-langkah besar yang diambilnya. Saya merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya selalu percaya bahwa keluarga adalah segalanya, ujar Bu Astuti, matanya berkilau dengan kebahagiaan. Para karyawan merasa lebih dekat dengan satu sama lain, dan suasana kantor yang dulu tegang kini berubah menjadi lebih hangat dan penuh semangat, berkat perubahan yang dibawa oleh Ardi dan Bu Astuti. Di tengah perayaan, Ardi menatap Bu Astuti dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Bu, tanpa dukunganmu, saya tidak akan bisa sampai sejauh ini. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk kita semua, jawab Bu Astuti, merasa bahwa setiap pengorbanan yang ia lakukan kini terbayar dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Ardi, Intan, dan Bu Astuti kini memulai hidup baru bersama, lebih dekat satu sama lain dan penuh rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Kehidupan mereka yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan dan keraguan, kini penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang lebih besar, berkat kebersamaan dan pengertian yang tumbuh antara mereka. Perusahaan yang dipimpin Ardi mulai berkembang pesat, dengan nilai-nilai kehormatan, saling menghargai, dan keadilan sebagai fondasi utamanya, menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan menyenangkan bagi semua karyawan. Saya percaya bahwa dengan rasa saling menghargai, kita bisa mencapai lebih banyak hal, tidak hanya sebagai perusahaan, tetapi juga sebagai keluarga besar yang satu, kata Ardi, yang semakin matang dalam kepemimpinannya. Bu Astuti merasa bangga karena telah melihat bagaimana Ardi mengubah perusahaan menjadi tempat yang lebih inklusif dan penuh kasih, dengan memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang posisi mereka. Ini adalah awal yang baru, Bu. Kita sudah melewati banyak rintangan, dan sekarang kita akan bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah, ujar Ardi dengan senyum penuh harapan. Intan, yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, merasa bahwa ia telah menemukan tempat yang benar-benar ia inginkan, di mana ia bisa memberi dukungan penuh dan merasakan kebahagiaan bersama. Keluarga yang mereka bangun menjadi simbol kekuatan, cinta, dan penerimaan, memberikan mereka semua awal yang baru yang penuh harapan dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Kita akan terus bersama, menghadapinya semua dengan kekuatan kita, dan membangun masa depan yang lebih indah, kata Bu Astuti, penuh keyakinan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka melihat ke depan, siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada, tahu bahwa mereka tidak akan pernah melaluinya sendirian lagi.